24%. 25%. Wah, curang. Curang. Oh iya, ya. Ada kulon dia juga. Wong iki macam-macam saiki diatur mengutan bagian udah suku. Pasnya 2000. Teman-teman, kita akan start secepat mungkin. Kita akan ngelup dulu 41 kilo. Kita ke arah Rogo Jampi, lalu di perempatan Geladak belok kanan. Lalu kembali dan kumpul lagi di Pemda, kantor Pemda. Nanti dari sana start Semu, baru kemudian 7 kilo dari situ Komstad, lewat Licin, Komstad, dari Komstad ke finish 25 kilo. Jadi totalnya nggak sampai 75 kilo sebenarnya, tapi nanjaknya tak lihat tadi di GPX 2026 meter. Itu lebih dari Bromo, teman-teman. Mohon bantuannya menemani yang kewer-kewer termasuk saya nanti ya. Pak Guntur nggak mau nemenin, biasanya tinggal nanti. Nanti tak temenin wes. Kalau ditanya banding dengan Bromo, ini lebih berat dari Bromo. Oh, ini lebih berat dari Bromo. Dan ini taktikal ya. Oh. Kalau Bromo itu kan butuh daya tahan, tapi di sini juga butuh kekuatan. Butuh kekuatan Karena ada beberapa bagian yang gradiennya itu mengagetkan. memang membikin kita kepengen putar balik ya. Putar balik tinggal pencet. Ya, jadi itu. Aduh, return to home. Return to home, Return to home. Jadi nggak usah khawatir. Back to home. Back to home. Back to start. Ya, back to start. Teman-teman, pagi ini kita di Pendopo Banyuwangi yang indah dan terkenal. Nanti banyak fitur hebat di sini kalau sempat. Kita akan cek rute, simulasi teman-teman dari AASOS dan dari BRCC. Pak Guntur, leadernya. Juara 1 Bromocom kemarin, pecah telur. Dan kita akan menempuh rute sekitar 75 kilo. Jangan dilihat jumlah total kilometernya, karena total menanjaknya nanti 2000 meter lebih dikit. Dan kita akan ngelup dulu 41 kilo, kemudian kita akan pit stop pertama, kumpul semua. Kemudian kita akan mulai prosesi menanjaknya, mulai start Semu, Komstad sampai ke finish. Jadi moga-moga hari ini bisa menjadi panduan yang baik untuk teman-teman yang mau ikut atau yang ingin ke Banyuwangi mencoba rutenya. Moga-moga saya bisa finish, karena yang ikuti saya di Strava atau kenal saya tahu dalam beberapa minggu terakhir sangat kurang latihan dan kurang fit. Jadi ya moga-moga finish, tapi ada Abah Hasil juga bawa kamera, ada Pak Guntur nanti yang juga akan membantu menjelaskan mungkin di finish, dan ada teman-teman Banyuwangi semua yang familiar. Jadi enjoy episode preview Blue Fire Ijen 2023. Ini numpak mobil berarti. Mantap, ngeri sekali. Start dari Pendopo. Start. Di main sepeda, di tradisi event saya, kita selalu punya tradisi sebelum event harus dicek sendiri rutenya. Itu yang membedakan ya Pak Guntur ya. Ya Marisal. Jadi kita cek rute untuk memastikan. Pengalaman saya di Banyuwangi itu kalau bikin event total orang-orangnya. Jadi jalan-jalannya nanti akan dibereskan semua sebelum hari H. Insya Allah. Pak Guntur ini kalau nggak ada Pak Guntur nggak ada sepedaan di Banyuwangi. Penggerak nomor 1.
sebelum kom kita diajak keliling kawasan Banyuwangi dulu, ngelup di kawasan Rego Jampi, dan rutenya asik mengalir terus. Jadi rollingnya halus banget, enjoyable banget buat sepedaan. Jadi kita akan ngelup 41 kilo sebelum pit stop dan persiapan menuju kom. Jadi ini rute yang menyenangkan sekali. Yang suka sepeda pasti bisa menikmati. Kembali ke arah Banyuwangi, gerimis. Hore. Wah. Tapi ya ini pentingnya cek rute juga. Kalau nanti cuacanya sama, kondisinya seperti apa, kita juga menghitung waktu supaya buat peserta-peserta nanti panduannya juga lebih baik. Gak ada event yang sempurna, tapi kalau sudah ada simulasinya itu akan jauh lebih aman dan nyaman. Ada kompetitornya saya kan. Kita udah kembali di kota Banyuwangi. Satu loop tadi 41 kilo, ini di depan sudah kantor Pemda Banyuwangi. Kita akan pit stop di situ, nanti semua peserta akan pit stop di situ, lalu dikelompokkan sesuai kelompok usia masing-masing dan kategori masing-masing. Baru kemudian berangkat lagi, start semu menuju Komstad dan menanjak menuju Paltuding Ijen. Seri kedua dari trilogi Jawa Timur 2023. Dan kita sampai kantor Pemda Banyuwangi, kantor Bupati. Tahun lalu juga di sini. Jadi semua pelayanan publik Banyuwangi terpusat di sini semua, satu pintu. Dia suka desainnya. Gosari. Wow. Tahu wali. Wow. Mari kita makan semua. Pondasi. Kita sekarang di kantor Pemda Banyuwangi, kantor Bupati Banyuwangi. Semua layanan publik ada di sini. Rencananya nanti pit stop di sini. Jadi dari start 41 km ngelup Rego Jampi, lalu kembali ke sini. Sudah dibagi-bagi sesuai kelompok umurnya, seperti di Bromo. Dan kemudian akan start semu dari sini. Jadi kita akan jadwalkan istirahat setengah jam di sini supaya peserta bisa supply, ngisi bidon, nyiapin sepeda, ngecekin sepedanya. Kemudian kita akan start semu dari sini sesuai kelompok umur. Lalu kita akan merambat bersama ke arah tanjakan lewat jalur licin sekarang, beda dengan tahun lalu. Dan nanti kita masih sedang memfinalisasi, kita belum memutuskan komstatnya di titik yang mana, tapi ada rentan 2 kilo yang akan kita pilih titiknya. Jadi terbaiknya adalah 25 kilo kom atau 27 kilo kom.
Tapi itu 2 kilonya relatif datar, cuma nanti kita cari yang paling safe yang sebelah mana. Dari sini itu antara 6 sampai 8 kilo. Jadi beda dengan Bromo. Kalau Bromo dari pit stop di Pasuruan itu kan 15 kilo baru Komstad. Kalau di sini nanti hanya 7 kilo paling jauh, 7 atau 8 kilo paling jauh. Jadi nanti tidak terlalu lama paradenya, kemudian dilepas sesuai kelompok umur masing-masing. Kemudian dari situ hari ini kita akan mengukur lagi. Nanti ada simulasi atlet yang ngitung waktu kira-kira main elit, lalu nanti kita juga akan mengukur yang santai, yang lagi pelan seperti saya, dan yang lain-lain. Jadi nanti supaya kita bisa menentukan COT-nya yang ideal, yang bisa memuaskan semua tapi juga tidak terlalu memanjakan. Nah, ini teman-teman lagi santai karena kita tadi lebih cepat dari jadwal, jadi saat simulasi istirahatnya lebih lama, tapi ketika event kita jadwalkan setengah jam. Oke. 3, 2, 1. Berangkat. Gerbang ketutupan. Kita start semu dari kantor Pemda. Dari sini yang kita jadwalkan hari ini 7 kilo menuju Komstad. Tapi nanti bisa berubah, lihat situasi Pak Guntur ya. Yang aman dan yang paling baik buat peserta seperti apa. Teman-teman main sepeda, hari ini kita tes rute untuk event Blue Fire Kitchen tanggal 29 Juli. Sekarang kita sudah masuk segmen start up. Ayo digas. Ayo Pak Guru, gaskan, gaskan. Mas maju betul, aku santai. Aku 800.000. Maju so. Aku tak nikmati. Minggir, minggir, minggir. Zaki. Maju Bang. Aku hari ini langsung menyerah pada Mbak Gus Bang yang usianya 75 tahun. Aku punya alasan Bang, sakit. Monggo. Berangkat. Dari arah Jambu lewat Licin ini lebih rolling, jadi lebih speednya lebih tinggi daripada edisi tahun lalu yang lewat Kalibendo. Di komputer
speedometer saya sudah kelihatan profilnya itu 23,6 dari sini, kira-kira tadi 25 kilo dari Kronstadt. Ini masih akan kuning dan hijau, tapi nanti banyak merahnya setelah Jambu. Tuh, kota banter ya? Jadi bedanya dengan Bromo itu 25 kilo naik terus, dan makin ke atas makin berat. Ini 10-11 kilo pertama masih ada datar, turun halus, naik halus, jadi speednya akan lebih tinggi 10 km pertama. Jadi tetap jangan emosi. Kalau lagi nggak kondisi seperti saya, jangan emosi, tenang aja, biarkan yang lain lari. Musuhnya adalah diri sendiri. Mbak, Kuat. Jantungnya besar kamu ngetek ini. Hah. Taman Sari Tourism Village. Oh, 10 kilo. Sebentar lagi Jambu itu water station 1. Jadi yang ingin istirahat sebentar atau isi supply, kira-kira kilometer 11. Kita sudah masuk segmen Jambu, pertigaan Jambu, menuju ke pos 1 Paltudik. Ya. Ah. Jambu, atau orang Jawa, orang Surabaya bilang jambu nanja. Ya, sekitar kilometer 11 water station pertama. Lumayan 12%. Ya, sebelah kanan ini water stationnya yang tidak berhenti langsung. Bos, 10.000 kurang 2, kawah ijeng, kawah wulung. Sampai sini, Bos. Ayo Mbak. Istirahat sini, saya, Bos. Yuk. Dari sini, dari Jambu 13,7 kilo. Ke finish 14 kilo.
Ini sudah 15%. Tinggal kohai. Aduh, kohai kuat sekali. Kunci selamat, stay within yourself. Rasakan limitnya di mana, terus stay di bawahnya dikit. Jauh ya. Jambu tadi jalan-jalan. Oh, cepat di Jambu. Ketinggalan semua lah. Oh. Alhamdulillah. Habis semua. Tak pikir aku lemot aja. Tapi kok kuat banget depan. Iya, kuat. Ini yang kecil mungkin depan. Iya. Ya aku juga kecil deh. Oh enggak, sama 50-34. Oh, gampang ya. Iya. Ah, dinikmati sih. Jauh. Iya, masih 12,5 kilo. Kalau ingat Gantasannya merinding ya saya. Iya. Wah, Pak Tony. Mati total, Mas. Mati total? Waduh. Udah tadi. Ya itu dia. Untung wes gak kuat. Berapa kilo lagi, Mas? 12,5. Depan palingnya 10-15 menit ya. Iya. Nggak jauh. Enggak dekat loh. Nggak, maksudnya sama yang depan jarak harusnya juga nggak. Sama yang depan. Nah, 10-15 menit paling. 5. Wais. Setengah kilo. Kalau lihat di Cyclecom, sebentar lagi merah semua. Sampai menjelang finish. Ampun. Bagus dong ambil fotonya. Makasih. Kalau tapak dewa, kan?
19%. Kilo menuju finish. Jadi setelah Komstad kita siapin 3 water station nanti. Yang pertama di belokan Jambu, kira-kira 11 kilo dari Komstad. Kemudian 5 kilo kemudian, sekitar 5 kilo kemudian water station 2 di Gantasan, finish tahun lalu. Lalu nanti ada satu lagi water station, water stop di setelah Erek, setelah yang paling curam. Jadi kita siapin 3 setelah Komstad. Jadi buat yang tidak balapan dinikmati aja, kayak saya lagi nggak fit hari ini jadi berhenti dulu. Tapi ini lebih berat dari Bromo. Loh, bunyi tak bisa. Bunyi loh. Ah, trouble. Tuh, trouble ni. Dah. Ayo ya. Pegangin ya. Bentar, belum. Belum. Udah. Kasih ya. Alhamdulillah gue 34. Aku aja selalu setia dengan 34 tau. Kurang 9 kilo, Zalin. Kurang 9 kilo. Kayak Noy. %. Ora, arek-arek ngomongin celebrate fotonya. Manasan sebelum nanjak erek-erek. Erek. ,7 kilo. Arek-arek ya gitu? Belum mas. Belum. Oh ini yang anu, yang biar jalan rusak. Ya. Terus habis ini yang ada ban-bannya. Tuh. %. 24%. 25%.
25%. Ah, 12% terasa datar. 6% terasa turunan. Aku siap nonton nih. 20%. GPS ku malah gak jalan. Kepelanan soalnya. 23,7, 24,6. Coba 25% lagi. %24 lagi tadi. Ini yang depan 24. Tadi itu. Bentar lagi nonton. Wah. Mas mobil apa-apa. Ya. Berat pakai 32. Jangan pakai 32. Sarannya pakai berapa? Harusnya pakai 34. Depannya 34. Ini depan 36, belakang 32. Percobaan. Ternyata nggak kuat. Ayo. Hati-hati daerah sini. Pasir. Kaki. Go. Hancur. Semangat Kohai. Semangat. Habis ini ya. Habis ini sing Terus nonton mana? ya. Tak kira ini nanjak lagi. Yuk lanjut, gas.
Coba nonton. Apa mas? Berat. Pakai 32 berat. Biasanya 34 nggak pernah nonton. Ini udah mau kram. Masih jauh nih. Ya, tinggal dikit. Habis itu ringan. Permisi Pak. Kerikil licin. Iya. Yang jatuh ya. Oh, selip soalnya. Siapa yang jatuh tadi? Ivo jatuh. Gak apa-apa. Bagian paling berat ini. Setelah ini sudah lebih bersahabat. 5,7 kilo dari finish. Tadi ada jatuh ya di situ, Ivo katanya. Ada saran harusnya pakai gear apa? Kita sih rata-rata pakai 34. Depan 34, belakang 34, 1:1 lah. Tapi harusnya tinggal kalau ngambil momentumnya oke. Dulu waktu dulu tahun lalu nyoba sampai atas itu pakai 32 bisa, cuman amannya 34. Tapi kalau mana-mana tanjakan kalau 1:1 nggak bisa ya pasti nggak bisa. Jadi kalau di atas 1:1 ya terlalu ringan, nggak ada speednya, malah capek kita ya. Tadi ya saran saya sih ya sabar aja, kalau nggak kuat ya nonton aja kayak saya gitu, nggak apa-apa. Kebetulan Umre sedang ada urusan keluarga, jadi saya menggantikan Umre nonton. Habis ini harusnya sudah aman, tinggalin dikit-dikit. Nah, nunggu Mus. Mana Mus? Naik kok. Hot. Belakang. Wah, curang. Curang. Ini warga lokal. Kita lanjut ya. Alun-alun aja ya. Itu gearnya bermasalah. Iya. Ini kan cuma ini aja tuh yang berat ya, 17-18 paling ya. Ini terakhir ya. Habis itu kan paling 11-12%. 11, 10, Ya. 7. Di sini 10% tuh kayak datar. Jadi ingat omongannya Chunwei, baik fitur Singapura waktu kita naik Monte Zoncolan di Italia. 20% is a climb, 15% is flat, 10% is downhill. Ayo Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang 4,5 kilo. Nggak kuat ya nonton, tapi pasti finish. Eh, 5,3 kilo. Tapi bagian terberatnya udah lewat ya. Ya, merembet-merembet dikit. Nggak sampai 5 kilo lagi. 15%. Godir. Satu kilo dari finish.
merahnya tinggal dikit. Total nanjaknya tinggal 230-an meter. Di komputerku merahnya tinggal dikit. Kurang 2,3 kilo, tapi kan merahnya tinggal dikit. Nanjaknya hanya kurang 100 meter. Kurang 2 kilo. Terus aduk. Aduk, Pak. Jadi ini belok betul tinggikan tuh ya. Ini saudara-saudara. Tahan. Tahan. Ini angkat 024623. Alhamdulillah, kondisi tidak fit masih bisa finish. Ini lebih berat dari Bromo. Tolong udah. Moga-moga nanti ketika event nggak nuntun. Tapi ya buat teman-teman memang musuh utamanya ini adalah godaan untuk menyerah. Tapi sebenarnya kalau nggak kuat jalan kaki dikit aja nanti landai pancal sampailah. Saya aja yang nuntun nggak sampai 2 jam, nggak sampai 3 jam, 2 jam 45 mungkin tadi. Jadi sabar, jangan emosi, stay within yourself. Kalau merasa limitnya di sini aja, sabar. Yang penting finish, nuntun nggak apa-apa. Kalau Anda bisa menaklukkan ini, Ndolo nanti di Kediri itu gampang. Jadi ya, sampai ketemu di event tahun 2023, nanti tanggal 29 Juli. Kita semua nanti bisa ke... Jadi kalau mau ke Kawah Ijen, jalan kakinya dari situ. Ada api unggunnya, kita bersenang-senang di sini. Yang penting taklukkan dulu tantangannya. Heh! Kalau makan kambing, makan kakinya. Biar kuat nanja. Ini cukup berat dari trilogi yang dilakukan sama main sepeda. Ini katanya yang paling berat. Tadi saya coba memang benar sih. Rutenya cukup berat. Ada beberapa gradien yang 23 sampai 30%. Nah, saran saya pakai sprocket yang sesuai, gunakan rasio 1:1 atau paling enggak kalau punya cadangan 36 pasang 36 aja di sprocketnya supaya lebih aman, karena ada beberapa segmen yang benar-benar harus nanjak sekali, dan ketika di tanjakan yang benar-benar sama sekali udah nggak bisa digoes, lebih baik turun aja, tuntun dulu. Karena tadi juga saya sempat nuntun karena ada pasir ya, ada pasir yang bertebaran seperti itu. Jadi lihat di HR monitor, lihat di power meter juga, sesuaikan dengan kondisi badan. Jadi jangan terlalu nge-push, juga lihat kondisi lah intinya supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau saran buat peserta ya, karena tipikal dari Blue Fire Ijen ini rutenya, terutama untuk rute komnya itu sudah beda dengan Bromocom. Di sini kita butuh tidak hanya sekedar ketahanan seperti di Bromo, tapi juga butuh sedikit lebih kekuatan, power.
Ya, jadi itu yang mungkin harus disiapkan oleh para peserta. Jadi sarannya adalah sama seperti waktu Bromo, di bawah waktu startcom sampai ke daerah mana itu Jambu, kita harus save power dulu ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang kenali kita itu power kita, kekuatan kita itu sampai seberapa. Kalau yang punya power meter mungkin bisa tes FTP, ngetes power saya ini sampai berapa watt. Tapi kalau seandainya yang tidak punya power meter, ya mungkin patokannya paling mendekati itu ya mainnya di heart rate. Dia paling nyaman di heart rate berapa. Nah itu kalau seandainya sudah ketemu maksimumnya berapa, nah kita coba main di bawah itu, maksimal 80%. 80% saja, jadi jangan dipaksakan sehingga nanti kita sampai ke atas, sampai ke Paul Tuding ini masih punya tenaga. Tapi kalau kita habiskan 100% di bawah, ya main di zona di atas zona tempo, yakin sampai bisa-bisa kita nuntun di erek-erek atau mungkin nggak finish atau loading gitu. Jadi pesan saya hanya situ saja. Terus yang kedua, tetap sama ya, beberapa hari sebelum event nimbun glikogen di otot, jadi perbanyak karbohidratnya. Paling nggak 2 hari sebelum event itu karbohidrat harus kita tambah, makanya ada istilah carbo loading itu. Jadi bukan makan sebanyak-banyak, tetapi meningkatkan jumlah karbohidrat yang harus kita konsumsi. Supaya apa? Supaya nanti otot kita itu lebih siap, lebih kuat, dan insya Allah nggak gampang kram. Ya, jadi itu yang ketiga, Ijen Blue Fire ini kita harus mancal dengan sabar, tidak boleh dengan emosi dari bawah. Biarkan orang lain, pamannya kalau kita khususnya untuk hobis ya, untuk hobis. Jadi kalau pamannya yang lain itu balap-balapan, sudah kita pokoknya ngikuti pace kita saja, ya. Atau kalaupun mau barengan, lihat teman atau rombongan yang pace-nya kira-kira aman buat kita, ikuti. Tapi kalau tidak aman, lepas. Kita main pace kita sendiri. Insya Allah aman sampai di atas. Sampai ketemu di Blue Fire Ijen tanggal 29 Juli. Ya, saya kira teman-teman Bueser peserta Blue Fire Ijen Challenge ya, ini tanjakan dari start sampai dengan finish Paul Tuding ini ada gradien-gradien yang technical, gradien yang curam, yaitu ada beberapa di 26, ada yang 31. Ya, jadi pertama yang lebih efisien tentu dengan sprocket yang besar. Untuk siapkan minimal 34 lah kalau menurut saya ya, 34, kalau bisa 36. Jadi kalau 34 itu nanti di tanjakan yang 31 masih bisa muter kakinya. Jadi tentu, dan itu akan menghemat waktu ketika dia rek-rek yang 31% itu bisa lolos. Saya kira itu benefit sekitar 2 menit lah dibanding yang nuntun 2 menit, 3 menit, karena nuntun sepanjang erek-erek itu nantinya pasti lebih memakan waktu 2 menit. Nah itu untuk sprocket. Yang untuk strateginya saya kira Bueser teman-teman ya, terutama penghobis itu, karena ini technical ya, jadi jangan sampai tenaganya habis sebelum naik di erek-erek ya. Jadi ada tiga mungkin bisa dibagi 3 segmen ya kalau kita mau push. Pertama, segmen pertama setat, dari startcom sampai dengan Jambu itu mungkin segmen pertama itu push ya, bisa di push. Nanti setelah Jambu recovery sedikit, push lagi ya. Segmen kedua gantasan sampai gantasan, di atasnya gantasan bisa recovery sedikit, nanti push lagi. Push yang paling berat itu setelah gantasan naik sampai erek-erek. Erek-erek ada erek 1, erek 2. Erek pertama lolos, erek kedua juga harus lolos, karena di situ nanti 2-4 menit akan hilang di situ kalau tidak lolos. Jadi setelah erek-erek kedua silakan recover sebentar, habis itu push bisa sampai menjelang finish sekitar 1,5 kilo, itu nanti ada gradiennya agak landai. Tapi setelah erek-erek itu pun masih antara 10-20%. Jadi recovernya ada di 10%. Jadi di 15-20% itu juga berarti recovernya di 10%. Jadi bagi aja 4 segmen dalam rangka untuk menghemat tenaga, dan jangan sampai habis di yang agak membuat tertipu ya.
seolah-olah setelah rek-rek itu sudah landai. Padahal setelah rek-rek itu yang paling berat. Setelah rek-rek itu antara 15-20%, dan itu nanti kalau tenaganya habis di situ, dia akan melambat tapi tidak terasa di situ. Sehingga kalau mau pengen tetap fight, ya setelah rek-rek itu tenaga masih full sampai rek-rek, sampai finish. Teman-teman Bueser semua peserta BFIC, siapkan tenaga, siapkan mental, finish strong, kuat, finish Paltuding, Kawah Ijen Banyuwangi. Ini sudah fresh semua, udah mulai bercanda, kita mau foto bareng, lalu turunnya loading kan agak bahaya, tadi kan habis hujan agak licin, jadi kita safety aja, kita turun naik mobil, teman-teman BRCC juga banyak, cuman ada pelajaran satu hari ini. Pengalaman saya bertahun-tahun goes di berbagai kota, kalau kita ngambil tanjakan yang paling berat, kita sadar tanjakan itu berat kalau warga lokalnya atau cyclist lokalnya banyak yang loading. Jadi yang banyak finish malah yang AASOS. Bukan berarti AASOS lebih kuat, karena banyak AASOS nggak tahu tanjakannya. Kalau nggak tahu itu lebih lepas. Kalau sudah tahu banyak yang milih loading. Jadi tanda-tanda tanjakan itu berat atau tidak adalah cyclist lokalnya banyak yang loading atau enggak. Foto sini loh. Aku foto nambah Pak Guntur. Ini karena sudah tenang, sudah ketawa-ketawa, sekarang sudah bisa lebih menganalisa tanjakannya. Memang ini lebih berat dari Bromo. Anda akan butuh kira-kira 10-30 menit lebih lama untuk menuntaskan ini. Karena gradiennya khususnya setelah Jambu, kira-kira 14 kilo terakhir memang banyak 15% ke atasnya. Bukan berarti tidak bisa finish, pasti bisa. Jadi tenang, musuhnya adalah diri sendiri dan melawan godaan setan untuk menyerah. Melawan godaan anak culture untuk goes santai. Jadi harus terus, dan pentingnya cek rute atau simulasi seperti yang kita lakukan tadi adalah selain ngecek jarak, ngecek rute tanjakan, juga ngecek kondisi jalan, ngecek waktu. Nah, yang penting tadi juga tanjakan kondisi jalan. Memang karena menjelang event banyak jalan yang sedang dalam proses diperbaiki. Jadi banyak kerikil-kerikilnya habis tambalan. Lebih baik sekarang ditambal sehingga nanti ketika event sudah cure, sudah matang itu. Daripada dibetulin mepet ke event, kerikilnya banyak berbahaya. Jadi nanti saat event pasti jauh lebih baik. Jadi itu juga catatan kita tadi, teman-teman dari Banyuwangi juga bilang, aman mas, nanti sebelum event pasti kita sapu. Itulah enaknya, pentingnya punya simulasi cek rute, dan itu tradisi yang selalu kita lakukan di Main Sepeda, di event yang saya selenggarakan. Setiap event harus ada cek rute dan harus kita goes untuk tahu betul potensi-potensi masalahnya. Jadi sampai ketemu di event nanti, nikmati. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa. Choke me up.